lalu berabah mandi. Seiring salam serta sambah, sambah lalu salam kembali. Burung sinori, menari-nari di atas pamata. Kami dari Sanggar Simponi menyambut bupati jerombongan nan Allah datang. Siriah sacabiak minta dikunya, sadah sacupu minta dipali, gambia sebuah minta dipipi, pinang sebuah minta digatok, sinan katando putih hati. Rami candonyo pakat kurai, tampak nan dari awa pirugo. Kok banyak bana sirah di balai, hanya sagiko dalam carano. Ba itu bana sanangnya hati kami, sajuak di dalam kiro-kiro, menyosok Bapak Bupati Sarato rombongan. Selamat datang Bapak Bupati Sarato rombongan Kasadojo. Jika nan diambah ala pacak, nan di Bekasi ala sampai, nan di nanti ala Tibung, nan di Japri ala Pulau Tabau. Bapak Bupati dan rombongan kami persilakan menuju ke tempat MHQ kedua tingkat Kabupaten Agam dilaksanakan. Beserta rombongan sudah hadir di acara pembukaan musabaqah hifdzil Quran kedua tingkat Kabupaten Agam tahun 2023. Dan juga kami informasikan acara hari ini bisa kita lihat, kita saksikan di YouTube channel Kominfo Kabupaten Agam. Dan kami persilakan untuk menduduki tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, inilah di depan kamera Bapak Ibu adalah para Dewan Hakim Musabaqah Hifdzil Quran kedua tingkat Kabupaten Agam. Ini adalah orang-orang yang langsung luar biasa dari Gorong Agam Lubuk Basu. Inilah pembukaan Musabaqah Hifdzil Quran
kedua tingkat Kabupaten Agam tahun 2023. Yang terhormat Bapak Bupati Agam, yang kami hormati unsur Forkopimda Plus Kabupaten Agam, Bapak Sekda, staf ahli, Bapak Asisten, Kepala Badan, Dinas, Bagian, kemudian rekan-rekan camat Kabupaten Agam, Kepala Kakang Kemenak Kabupaten Agam, Kepala RSUD Lubu Basung, Kepala BUMN, BUMD, rekan-rekan Kabinca dan Ketua Lembaga Kecamatan, Ketua BKMT Kecamatan beserta seluruh anggota yang kami hormati, Wali Nagari dan Ketua Bamus, beserta seluruh kepala jorong sekecamatan Lubu Basung, yang kami hormati para pendamping kafilah MHQ beserta seluruh peserta MHQ yang kedua se-Kabupaten Agam yang kami muliakan, para Dewan Hakim yang kami hormati, yang komponen Mama dan Gadang Basa Batuah, alim ulama, cerdas pandai, bundo kanduang, pemuda-pemudi hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan pembukaan MHQ yang kedua antar rumah tahfiz se-Kabupaten Agam. Bapak yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana Musabaqah Hifzil Quran yang kedua antar rumah tahfiz se-Kabupaten Agam tahun 2023. Pendahuluan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Agam periode 2021-2026. Salah satu program unggulan Bupati Bapak Andri Warman adalah berdirinya 1000 rumah tahfiz di Kabupaten Agam. Dan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera menuju Agam mandiri berprestasi yang madani. Dengan keberadaan 1000 rumah tahfiz di Kabupaten Agam akan meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Kabupaten Agam secara keseluruhan. Di tahun 2022, Bupati Agam telah sukses melaksanakan MHQ pertama tingkat Kabupaten Agam yang berpusat di Kecamatan Ampte Angke dan telah memberangkatkan 6 orang terbaik untuk berangkat umroh dari setiap cabang MHQ yang dilombakan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, motivasi keberadaan pondok tahfiz dan rumah tahfiz di Kabupaten Agam serta meningkatkan pendirian pondok tahfiz baru sehingga target 1000 rumah tahfiz bisa terwujud di Kabupaten Agam. Tema Lomba Tahfiz MHQ yang kedua tingkat Kabupaten Agam tahun 2023 mengusung tema menuju Agam lebih maju dengan generasi Qurani, berkarakter, berintegritas, berprestasi yang madani. Waktu pelaksanaan MHQ yang kedua Kabupaten Agam dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Lokasi pelaksanaan MHQ di Kabupaten Agam akan dipusatkan di Kecamatan Lubu Basung. Kemudian waktu pelaksanaan, kemudian cabang musabaqah ada 4, hifzil 3 juz, 5 juz, 7 juz dan 10 juz. Penjuara berdasarkan nilai tertinggi dari masing-masing cabang putra dan putri. Penjuaraan dari terbaik 1 sampai terbaik 6. Hadiah, juara 1 diberikan hadiah umroh. Juara 2 uang 3 juta rupiah, juara 3 2 juta, harapan 1 1 juta, harapan 2 750.000, harapan 3 500.000. Kemudian kepada seluruh peserta mendapatkan piagam dan uang transport 100.000 per peserta. Di penutup, demikian laporan panitia ini kami sampaikan disertai doa dan harapan semoga kegiatan MHQ yang kedua ini berjalan lancar dan menjadi wasilah terwujudnya generasi Rabbani yang berkarakter Qurani untuk Agam yang madani. Terakhir ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi sehingga terselenggaranya kegiatan MHQ yang kedua ini. Terakhir, kepada Bapak Bupati Agam kami mohon kiranya berkenan membuka musabaqah Hifzil Quran yang kedua antar rumah tahfiz Kabupaten Agam tahun 2023. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita bisa hadir di Gorang Agam ini dalam rangka pembukaan MHQ yang kedua antar rumah tahfiz Kabupaten Agam
yang tadinya kita rencanakan tanggal 23 Desember, tapi karena jumlah pendaftar agak minim karena libur anak sekolah, kita perpanjang menjadi tanggal 28 Desember ini. Dan alhamdulillah peserta yang telah mendaftar sebanyak 331 orang. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Agam, ada Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Agam, ada Bapak Kapolres Kabupaten Agam, ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Agam yang baru dilantik minggu yang lalu ya Pak ya. Minta maaf saya nggak bisa hadir kemarin Pak. Yang kita hormati juga ada Kakan Kemenak, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Bundokan Duang, dan juga LKAM yang insya Allah saya sudah bicara dengan Bapak Sekda untuk tahun 2024 yang akan datang. Forkopimda ini tetap kita tambahkan Forkopimda Plus, yaitu Bundokan Duang, LKAM, dan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena ini ciri khas kita di Minangkabau. Kalau Forkopimda minta maaf yang bapak-bapak pejabat, pada waktunya bisa dipindahkan kapan saja. Misalnya Bapak Kapolres bisa pindah lusa besok, tergantung Bapak Kapolri. Bapak dari Kejaksaan juga seperti itu, dari Pengadilan juga seperti itu, Kemenak juga seperti itu. Tapi kalau yang plus ini Bundokan Duang, LKAM, dan Majelis Ulama Indonesia itu adalah marwah kita di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Jadi saya memutuskan dengan Pak Sekda yang kemarin sempat sedikit agak ada masalah, dan tahun 2024 ini sudah menjadi Forkopimda Plus lagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua MUI, LKAM, dan Bundokan Duang yang baru dilantik bulan yang lalu. Juga yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, Ketua Dharma Wanita, dan juga Sekda Kabupaten Agam beserta jajaran, mulai dari asisten, kepala dinas, seluruh instansi yang ada di Pemda Kabupaten Agam. Dan kita hormati juga Bapak Camat Lubasung yang alhamdulillah hari ini menjadi tuan rumah, yang saya sebenarnya agak getar-getir karena waktu tanggal 23 yang daftar kok masih 140, tahun yang lalu 500 lebih. Saya bilang udah kita putuskan dengan Bapak Sen 1, Pak Sekda, kita tunda jadi tanggal 28. Karena alhamdulillah hari ini sudah mendaftar sebanyak 331 peserta yang kategori kita tingkatkan. Kalau 2022 kemarin cuma 3 kategori, 3 juz, 5 juz, 7 juz, dan sekarang kita tingkatkan menjadi 3, 5, 7, dan 10 juz. Jadi saya secara pribadi selaku Bupati Kabupaten Agam merasa bangga, merasa senang. Banyak anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita yang berminat untuk ikut lomba MHQ ini. Kenapa? Karena kita di Minangkabau adat pasadi syarak pasadi kitabullah. Jadi semua kita mengacu kepada Al-Quran. Nah, dengan diadakan MHQ yang kedua ini, saya juga nggak tahu apakah ini di Sumatera Baru Agam yang melaksanakan, tapi saya secara pribadi selaku Bupati ini merasa bangga karena salah satu program unggulan kami adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang dari Kabupaten Agam. Dan sumber daya manusia itu ada 3 kategori yang akan kita tingkatkan, yaitu di bidang umum. Kita banyak memberikan beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Agam, baik S1, S2, dan S3. Di bidang agama kita perkuat rumah-rumah tahfiz, kita MOU kan dengan Kakan Kemenak. Waktu itu masih Pak Marjanis, beliau hadir pada hari ini, dan juga dengan Ketua MUI. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita sudah melaksanakan lomba MHQ ini
Dan sudah kita berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi, ya, tentu kita dengan harapan tambah banyak anak-anak kita di Kota Agam ini penghafal Al-Quran, tentu keimanan kita semakin meningkat. Yang ketiga juga kita tingkatkan, ada kampung Inggris. Kita punya 6 kampung Inggris di Kota Agam ini, target kami 16 kecamatan nanti akan menjadi ada kampung Inggris di masing-masing. Dan juga adat istiadat kita akan tingkatkan terus sambahan, dan kita udah kerjasama dengan Bapak Yusuf Berpati ya, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa meningkat. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah berjuang, telah berusaha untuk mewujudkan emaki yang kedua ini. Kalau ada rumus di hidup saya adalah biarlah talambe daripada tidak jadi. Karena kalau sampai nggak jadi ini malu kita. Biarlah kita tunda 1 minggu dari 23 jadi 28, tapi alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan. Dan saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada BKMT Kota Agam yang hadir pada hari ini, juga kepada nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat khususnya Lubuk Basuang yang mendukung kegiatan kita ini, dan kepada anak-anakku semua peserta emaki yang kedua ini. Jadi saya sangat-sangat memberikan acungan jempol, karena dengan adanya emaki ini insya Allah ke depan Agam ini mungkin bisa bangkit lagi seperti dulu-dulu. Karena tadi kami melakukan pelantikan ketua parti di Kota Agam, ternyata pendiri parti itu adalah Nyek Canduang Kota Agam, dan tadi Dewan Pembinanya juga Bapak anggota DPD DPD RI, beliau juga orang Agam, orang Pekoto, dan sekretarisnya juga orang Agam dari Canduang. Jadi luar biasa memang di Agam ini tokoh-tokoh kita banyak. Muhammadiyah juga begitu, memang pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, tapi siapa nggak kenal dengan Buya Hamka? Buya Hamka dari mana? Dari Agam, Sungai Batang, Maninjau. Jadi inilah yang saya kembangkan terus supaya ke depan lahir tokoh-tokoh seperti Nyek Canduang, seperti Buya Hamka yang bisa menjadi regenerasi ke depan. Jadi selamat kepada anak-anak, silakanlah berlomba. Terus yang berikutnya juga seperti apa yang disampaikan Kakan Kemenak tadi, tahun 2021 yang lalu kita ada MTQ tingkat Sumatera Barat di Padang Panjang. Saya waktu itu baru dilantik dan suasana juga masih COVID-19, kita dapat ranking 5. Tapi setelah acara itu saya pelajari, saya telusuri, kok ternyata banyak orang Agam yang mewakili kabupaten kota yang lain. Akhirnya saya perintahkan kepada Dinas Pendidikan dan Bapak Kabak Kesra, tarik lagi orang-orang Agam yang mewakili kabupaten lain tersebut. Dan alhamdulillah waktu pelepasan di belakang balok, saya kasih motivasi untuk juara 1 dengan target kalau memang kita bisa juara 1 se-Sumatera Barat, yang juara-juara kita berangkatkan umroh. Ternyata alhamdulillah belum jadi juara 1, tapi dapat juara 3 ya. Nah, dengan juara 3 itu suatu prestasi, karena dapat informasi dari Pak Kakan dan juga dari Pak Kabak Kesra. Ini prestasi tertinggi yang ada di Agam selama ini. Tentu target kita 2025 kami sudah koordinasi dengan Kakan Kemenak, diadakan di Kota Bukit Tinggi. Mulai dari sekarang kita cari bibit-bibit unggul lagi. Putra putri Agam itu harus mewakili Agam. Karena saya dengar waktu 2021 yang lalu itu ada salah satu peserta Yazid ada di sini nggak? Yazid dari Bukit Tabu? Nggak ada ya. Nah, waktu itu saya ketemu dengan yang bersangkutan, kenapa kok mewakili Bukit Tinggi, saya bilang. Jawaban dia sederhana aja, karena anak yang masih lugu. Jawabannya, habis meminta Kota Agam nggak peduli dengan kami, Pak. Wah, saya kan agak terpukul. Kenapa Pemda Agam nggak peduli dengan orang Bukit Tabu? Bukit Tabu jeleh orang Agam. Akhirnya saya ajak semua, dan sekarang alhamdulillah. Jadi ini prestasi yang cukup membanggakan, dapat kita ranking 3, dan target kita 2025 kalau bisa ranking 1. Setuju enggak Bapak Ibu?
ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita capai, tapi kita mulai dari sekarang karena tidak ada perlombaan itu yang instan, berarti kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi saya merasa bangga. Kenapa? Karena SDM yang ada di Kota Agam ini cukup baik, cukup bagus. Dan ini sekarang juga mungkin suatu tahu kebetulan atau memang direncanakan atau enggak, saya juga nggak tahu. Di Agam sekarang ini pimpinan-pimpinan ini minta maaf, bukan saya bangga, tapi ini adalah bukti nyata. Bupati Kota Agam berpendidikan S3 doktor. Ini salah satunya sekarang di Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota yang bergelar doktor, saya sendiri. Kemarin ada dari Kota Pariaman, tapi beliau udah habis masa jabatan. Ketua DPRD Kabupaten Agam juga seorang doktor. Ketua MUI Kabupaten Agam juga seorang doktor. Kakan Kemenak Kabupaten Agam juga seorang doktor. Jadi ada pimpinan yang ada di Kota Agam ini berpendidikan S3. Nah, saya kebetulan kenal dengan Bapak Jaya Suprana, ketua rekor muri. Saya sudah ketemu dengan beliau. Saya akan menciptakan rekor muri pimpinan daerah di Sumatera Barat ini bergelar doktor. Nah, itu sudah kita kirimkan datanya ke Jaya Suprana. Mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa terwujud. Jadi itu satu kebanggaan bagi kita. Nah, untuk itulah dengan sekarang ini yang kedua, dan kita harapkan yang ketiga nanti lebih agresif lagi, Bapak Kabak Kesra dan jajaran. Yuk, mudah-mudahan kita bisa ranking 1 di Sumatera Barat, dan segala sesuatu itu harus kita mulai dari sekarang. Jadi itu barangkali kira-kira yang ingin saya sampaikan. Yang kedua juga yang ingin saya sampaikan, saya juga merasa bangga beberapa kali menghadiri wisuda-wisuda Tapis saya Kabupaten Agam. Saya kalau ada wisuda Tafiz pada umumnya saya hadiri, kecuali acara itu sangat-sangat bentrok. Saya waktu itu ada acara di Jeliku, ada 3 anak-anak Tafiz di Jeliku penghafal 30 juz, cewek 3-3-nya, dan ada juga satu lagi cowok tapi masih level SLTA, dan kita kuliahkan, kita biayai uang kuliahnya. Cuman sayang salah satu yang dari Tanjung Mutiara tidak siap untuk kuliah. Sudah kita daftarkan, sudah kita carikan tempat kosnya di Padang, tapi dia pulang kembali ke kampung halamannya ke Tiku. Tapi dia sekarang jadi guru Tafiz di rumah Tafiz Tiku di depan masjid Tiku Selatan. Yang 2 lagi sedang kuliah. Kemarin saya menghadiri juga wisuda Tafiz di Nagari Pasi, ya. Luar biasa, itu udah wisuda Tafiz yang ke-8. Dari wisuda Tafiz yang ke-8 tersebut 6 orang penghafal 30 juz. Setelah saya tanya satu persatu, memang agak sayang saya, agak sedih saya. Saya tanya, ada nggak yang berKTP Agam? Nggak ada yang mau tunjuk tangan, Bu. Saya tanya, ini yang cewek di mana? Ternyata dia di Bukit Tinggi, di Awu Kuniang. Ada lagi cowok yang masih agak kecil di Bukit Tinggi juga. Ada lagi yang dari Pekanbaru, ada lagi yang dari 50 kota. Jadi 6-6-nya nggak ada orang Agam. Saya padahal ingin kalau ada salah satu aja orang Agam, kita kasih dia beasiswa. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu majelis taklim ini, kepada bapak, tokoh-tokoh masyarakat, pengasuh pondok pesantren, pengasuh rumah-rumah Tafiz, yuk kita tingkatkan terus anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, kalau memang ada penghafal 30 juz dengan bukti sertifikat, segera laporkan ke kami di Pemda Agam, kita berikan beasiswa. Karena dengan anak-anak penghafal Al-Quran tersebut, mudah-mudahan Agam ke depan jauh lebih maju. Itu kira-kira harapan saya. Selain memang yang beasiswa normal juga kita berikan, tapi kalau untuk penghafal Al-Quran itu mutlak, karena tidak gampang untuk menghafal 30 juz. Itu luar biasa, bisa menghafal Al-Quran, dan itu tentu IQ-nya cukup baik. Jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya juga ada kita di Agam ini, waktu saya baru dilantik jadi bupati, baru 46 kurang lebih rumah Tafiz. Sekarang udah 300 lebih ya Bapak Kakan Kemenak. Target kita 1000, Pak. Jadi waktu itu kita canangkan 2021 sampai 2026 1000 rumah Tafiz, dan saya yakin ini bisa terwujud
Karena di rumah tahfiz ini ada 3 kelompok yang kita giatkan, yaitu dari nagari-nagari terkait, dari tokoh-tokoh masyarakat yang punya duit, dan juga dari sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Seminggu yang lalu saya menghadiri wisuda tahfiz di SD Negeri 1 Kapau. Itu luar biasa. Kemarin saya menghadiri rumah tahfiz yang di Pasia. Kalau Pasia itu memang luar biasa, udah bangun gedung segala macam. Nah, tentu kita berharap Pemda Kota Agam di bawah komando Pemda Kota Agam tambah banyak rumah tahfiz, tentu tambah banyak anak-anak kita yang penghafal Al-Quran. Jadi sekali lagi jumlah peserta hari ini sebanyak 331 orang. Yang ikut lomba 3 juz ada 205 orang, 5 juz 75 orang, 7 juz 22 orang, dan yang terakhir 10 juz ada 29 orang. Jadi kita tingkatkan terus. Untuk tahun yang akan datang mungkin kita tingkatkan ke 15 juz. Dan sampai nanti akhirnya barangkali nanti akan kita adakan lomba untuk yang penghafal 30 juz. Dan ini kalau saya menilai ini suatu prestasi yang luar biasa yang kita lakukan untuk anak-anak kita di Pemda Kota Agam. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu seluruh hadirin yang hadir, terutama anak-anak yang akan berlomba pada hari ini. Karena setelah lohor ini kita akan adakan lomba di 6 masjid ya Pak ya. Di 6 masjid di Lubuk Basung ini, yang ketua pelaksananya adalah Bapak Camat Lubuk Basung beserta seluruh nagari-nagari yang ada di Lubuk Basung. Itulah kira-kira gambaran yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya merasa bangga, merasa terhormat bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia ini. Salah satunya tentu dari penghafal Al-Quran, karena adat bahasa ini Sarak bahasa di kita pula. Itu juga terima kasih kepada Dewan Juri yang dalam tanda kutip sudah ada daftar nama-namanya yang dikirim ke saya. Tentu mudah-mudahan nanti dengan Dewan Juri yang fair, tidak ada KKN, pokoknya memang ya siapa yang pintar itulah yang berhak mendapatkan hadiah. Jadi insya Allah ke depan ini bisa kita lanjutkan terus program seperti ini, tentu dengan harapan COVID-19 tidak balik lagi ke muka bumi ini atau minimal ke Kabupaten Agam. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, kita buka secara resmi MHQ yang kedua antar rumah tahfiz se Kabupaten Agam yang diadakan 4 kategori yang diikuti sebanyak 331 peserta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemukulan tambu oleh Bupati Agam, Ketua MUI Kabupaten Agam, Kakan Kemenak Kabupaten Agam, dan Ketua Pelaksana MHQ kedua. Dan sebagai tanda diresmikannya pembukaan Musabaqah Hifzul Quran kedua Lomba Tahfiz Quran tingkat Kabupaten Agam tahun 2023. Kepada Bapak disilakan untuk mengambil tempat. Izin kita mulai dari hitungan 3. 3, 2, 1. Pembukaan Musabaqah Hifzul Quran kedua Lomba Tahfiz Quran tingkat Kabupaten Agam tahun 2023. Dan kepada Bapak disilakan kembali ke tempat.